Pemerintah resmi memangkas libur panjang Natal dan Tahun Baru 2021, namun keputusan tersebut menuai beragam reaksi, khususnya dari sejumlah pelaku usaha. Pemerintah beralasan penghapusan libur akhir tahun dilakukan guna mencegah terjadinya kenaikan kasus COVID-19, namun pemangkasan libur akhir tahun berdampak negatif pada sektor pariwisata, di mana sebagian besar usaha sektor pariwisata bergantung pada kedatangan jumlah wisatawan. Para pelaku pariwisata berharap pemerintah dapat mengkaji ulang SKB 3 Menteri tersebut dengan meningkatkan kesadaran protokol kesehatan dibanding memangkas libur akhir tahun. Ya, berbanding terbalik dengan sektor pariwisata, pusat perbelanjaan khususnya di kawasan Jabodetabek akan sedikit diuntungkan dengan aturan pemangkasan liburan akhir tahun. Diprediksi masyarakat akan memilih mengunjungi pusat perbelanjaan dibanding melakukan perjalanan keluar kota. Dan terlebih saat ini anak-anak di bawah umur sudah diizinkan masuk pusat perbelanjaan. Ya, aturan pemerintah untuk meniadakan libur Natal dan Tahun Baru jelas menjadi tamparan bagi sektor pariwisata. Alih-alih meningkatkan geliat ekonomi, aturan tersebut justru menjadi kabar yang kurang baik bagi pelaku usaha. Adakah upaya lain untuk menekan angka penyebaran COVID dan mampukah sektor pariwisata kembali bangkit? Telah bergabung bersama kami Sekretaris Jenderal Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia, Bapak Maulana Yusran. Pak Maulana, selamat sore. Selamat sore, Mas Dino. Oke, bagaimana PHRI dan para pelaku usaha pariwisata, baik itu hotel dan restoran, menyikapi kebijakan ini? Ya, tentu sikap kami tentu ya mau tidak mau kan harus menerima ya, dan tidak ada pilihan apapun yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah, dan kita paham bahwa sejak COVID ini berlangsung, kebijakan pemerintah itu selalu berubah. Jadi kita masuk dalam posisi ketidakpastian terkait masalah kebijakan. Itu satu hal. Kemudian yang kedua, kami juga tidak bisa menampilkan bahwa fakta di lapangannya memang situasi perubahan kebijakan, khususnya membatasi pergerakan itu tentu dampak terhadap sektor pariwisata, baik itu dari sisi pelaku usaha maupun baik di sisi tenaga kerjanya, dan juga terhadap destinasi pariwisata juga pasti akan cukup besar. Karena bagaimanapun kita sama-sama tahu ya, seluruh Indonesia ini ekonomi itu kita tidak bicara pariwisata aja. Pergerakan itu merupakan DNA daripada kehidupan ekonomi di setiap daerah di nasional. Jadi kalau kita bicara level komposisi dari UMKM itu atau UMK itu cukup besar, dan bisa masuk ke 80% itu semuanya hidupnya dari pergerakan. Pergerakan itu bisa kita kategorikan pergerakan pariwisata yang berbagai macam kepentingan di dalamnya. Nah, kemudian yang berikutnya kita sudah melihat dampak daripada ditahannya adanya kebijakan penahanan pergerakan atau membatasi pergerakan tersebut seperti Lebaran tahun lalu. Yang terjadi adalah ketidakseimbangan, sementara di kota besar akan terjadi besar kegiatannya, sementara di daerah tidak akan tumbuh, karena kita tahu persis bahwa sumber dari kegiatan itu adalah di ibu kota negara, yaitu Jakarta. Jadi tentu yang pasti akan diuntungkan adalah Jabodetabek. Kota besar seperti itu ya? Iya. Oke, tapi kalau kita bicara mengenai penghapusan cuti bersama Natal Tahun Baru ini, kita tahu secara formalitas ini pastinya akan berlaku untuk para ASN dan tentunya jajaran aparatur negara. Tapi untuk swasta tentunya ini tidak akan berpengaruh. Dan tadi disebutkan juga oleh Satgas, sebenarnya pemerintah tidak melarang orang untuk pergi berlibur seperti itu. Tapi hanya untuk beberapa let's say level tertentu yang memang disarankan untuk di rumah saja. Apakah sebenarnya kebijakan ini nantinya tidak juga akan mempengaruhi mobilitas orang let's say ke Bali di akhir tahun? Ya, tidak seperti itu juga, karena kita tahu kelompok spender terbesar sekarang dan yang mempunyai kemampuan daya beli saat ini adalah kelompok ASN, apalagi khususnya semenjak COVID ya. Spender itu ya? Terjadi, ya spendernya. Nah, tentu dari sektor pariwisata berharap dari kelompok spender itu yang akan melakukan pergerakan atau perjalanan wisata pada saat akhir tahun tersebut. Dan ada yang mesti diingat juga, bahwa kalau kita bicara sektor pariwisata, satu-satunya harapan untuk menutup tahun itu adalah di kuartal 4, di Q4. Kami itu hidup di sektor pariwisata itu cuma di Q2, 3, dan 4. Masuk ke Q1 nanti itu sebenarnya Q1 itu umumnya year on year
kalau kita bicara sebelum COVID saja itu sebenarnya subsidi silangnya dari Q2, 3, dan 4. Nah, sehingga Q4 inilah high-nya untuk adanya pertumbuhan. Jadi kalau kita gagal di Q4 tentu akan menjadi masalah nanti untuk daya tahan di Q1. Nah, ini sebenarnya yang menjadi kekhawatiran. Dengan kata lain Pak Maulana, bahwa Q4 atau kuartal keempat akhir tahun ini sebenarnya adalah momen yang bagus untuk kebangkitan pariwisata. Tapi dengan adanya aturan ini paling tidak akan berdampak kurang baik seperti itu. Ya pastilah, kalau kita lihat kacamatanya kita dari tahun 2020, yang dimana pemerintah sudah menggabungkan di Q4 itu akan terjadi cuti bersama panjang, kemudian dihambat dengan adanya pemberlakuan tes PCR, syarat akhirnya terjadi cancellation. Sekarang tahun ini akan lebih parah lagi, karena tahun 2021 itu sebenarnya pemerintah sudah mengurangi cuti bersama. Nah sekarang ditambah lagi dengan menghilangkan cuti bersama, tentu potensi pertumbuhannya akan hilang dan dampaknya terhadap masyarakat tentu pasti akan besar ya Mas. Dan itu akan terjadi pengumpulan nanti hanya di Pulau Jawa saja, karena kita sekali lagi sumber pergerakan itu adalah ibu kota negara, sehingga nanti yang akan tetap eksis itu hanya di Pulau Jawa, tidak termasuk di daerah-daerah yang di luar Jawa nanti. Baik. Lalu kalau bicara mengenai tadi Anda menyebutkan PCR juga. Sebenarnya ini salah satu upaya pemerintah untuk menyeimbangkan relaksasi yang diberikan terkait mobilitas. Tapi kita tahu juga harga PCR sudah turun. Apakah ini belum cukup? Ya kalau kita bicara cukup atau tidak cukup, ya Mas, itu agak dinamikanya cukup panjang. Karena begini, apapun itu yang namanya PCR itu adalah menambah cost of traveling daripada traveler. Mungkin dampaknya akan sangat besar dengan traveler yang untuk leisure, yang mereka spendingnya itu dengan kantong mereka pribadi ya. Tapi kalau tidak untuk corporate, mungkin harga itu sudah cukup affordable lah, nyaman lah bagi mereka ya. Tapi kalau bagi masyarakat, kan tidak semua masyarakat masuk ke dalam kelompok yang mampu untuk membayar yang 300.000 tersebut, PCR tersebut. Dia pergi dengan kelompoknya, dengan keluarganya, itu akan menjadi satu cost tersendiri lagi. Nah belum lagi sekarang kan walaupun diturunkan, tapi kebijakannya sampai jalur darat pun harus melakukan PCR. Ini juga akan menjadi penghambatan. Jadi kami juga agak sedikit bias ya. Di sisi lain pemerintah itu mendorong lagi pertumbuhan pariwisata, kemana-mana disampaikan statement itu. Namun di sisi lain pariwisata itu selalu dihambat. Jadi tidak ada potensi untuk tumbuh walaupun status level PPKM-nya sudah turun. Kami paham sih adanya ini sebagai antisipasi. Namun tentu harusnya diberi kesempatan juga ruang kepada pelaku pariwisata ini untuk tetap bisa tumbuh dan bertahan. Itu paling message. Ini menarik. Saya sempat berbincang dengan Anda beberapa waktu lalu. Kita terkait bagaimana para pelaku usaha terdampak akan hal ini. Peraturan sudah dibuat, pemerintah juga punya alasan sendiri. Apakah menurut Anda pemerintah juga perlu memberikan relaksasi untuk para pelaku usaha di PHR ini dan juga orang-orang yang tadinya bergantung hidup terhadap pariwisata, mungkin dengan keringanan pajak, listrik, atau seperti apa? Sebenarnya ini sudah bukan hal baru ya Mas ya. Kami itu kalau kita mengandalkan relaksasi dalam bentuk pajak atau apapun itu tidak akan efektif maksimal Mas. Itu kita udah coba dari tahun 2020 karena pemerintah pun memiliki keterbatasan, apalagi sudah lebih dari 1,5 tahun COVID ini terjadi. Spending pemerintah, keuangan pemerintah itu terhadap masalah penyelesaian COVID pun cukup besar. Kami paham itu. Satu-satunya stimulus atau insentif yang kami harapkan itu adalah longgarkanlah pergerakan itu. Lakukanlah spending pemerintah, belanja pemerintah, kegiatan di daerah, itu yang diharapkan. Itu yang diharapkan masyarakat untuk kembali roda ekonomi mereka bisa berjalan. Karena bantuan apapun, bansos apapun tidak akan terpenuhi oleh pemerintah. Dan relaksasi apapun tidak akan memenuhi kecukupan untuk sektor pariwisata. Kalau kita perhatikan Bali, coba kita perhatikan. Lagi menikmati tumbuh yang sebenarnya belum tumbuh dengan baik. Itu pun sudah ditahan lagi. Demikian Mas. Baik, jadi relaksasi atau bansos dalam bentuk apapun untuk para pelaku usaha pariwisata tidak lebih baik jika dengan tadi pelonggaran tidak diberikan ya Pak Maulana? Ya persis Mas, betul. Jadi yang kita harapkan insentif itu adalah pelonggaran dari pergerakan itu sendiri. Pak Maulana, kalau kita bicara, tadi saya sempat menyebutkan bahwa para pelaku pariwisata berharap ini SKB ya, 3 menteri bersama ini untuk kembali meninjau atau mengkaji ulang. Secara spesifik, pelonggaran seperti apa Pak Maulana? Apakah memang tadi termasuk
syarat perjalanan, lebih baik tadi menggunakan antigen atau hal-hal lain yang spesifik yang Anda inginkan bersama teman-teman dari PHRI? Pertama adalah yang kami harapkan adalah pemerintah ikut memikirkan bagaimana cost of traveling begitu Oke. kita pemerintah menerapkan syarat seperti PCR itu menjadi syarat perjalanan. Ini harus dipertimbangkan karena negara kita merupakan negara kepulauan sehingga pergerakan itu memang penting dan cost of traveling masyarakat itu harus dipertimbangkan. Itu satu. Yang kemudian yang kedua, kami berharap pemerintah juga membuka memberikan pertimbangan pada Q4 ini karena nanti masuk Q1 itu kita itu tidak akan sulit untuk bertahan dengan kondisi yang benar-benar berat di tahun 2021 di mana kita sudah menghadapi dengan PPKM darurat dan kita menghadapi tidak bisa sama-sama bergerak di dalam 2 bulan. Itu pun datanya ada terjadi penurunan dibandingkan 2020 untuk di Q3 kemarin. Nah tentu harapannya tentu ada di Q4 ini. Nah dengan adanya berbagai macam pembatasan dan rencana-rencana untuk menghilangkan waktu liburan, tidak bisa dipungkiri bahwa ini akan menjadi satu beban berat nanti di kedepannya di Q1-nya. Kemudian yang berikutnya adalah jangan hanya dilihat dari sisi ASN saja yang kena dampaknya. ASN itu adalah kelompok spender yang kami harapkan sekarang karena mereka sama sekali dalam COVID ini tidak terkena dampak untuk dari pendapatan mereka. Ini yang kami tuju. Jadi sebenarnya itu sasaran target ASN tersebut. Dan mereka lah yang harus spending gitu loh sekarang ini. Bukan dari swasta ya, karena mereka sudah terkena dampak. Dan yang terakhir adalah juga harus dipertimbangkan bagaimana masyarakat khususnya di tenaga kerja di sektor pariwisata itu bisa tetap bertahan sampai dengan Q1 nanti dengan situasi rencana-rencana menghilangkan cuti bersama sama sekali di akhir tahun. Demikian, Mas. Baik. Pak Maulana, terima kasih atas waktunya. Semoga ada banyak kabar baik dan relaksasi untuk teman-teman kita di industri pariwisata dan perhotelan serta restoran Indonesia. Terima kasih, selamat sore. Terima kasih, selamat sore. Kita akan jeda terlebih dahulu, tetap bersama kami di MNC News.